Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Suara Jakarta. Saya tadi terpotong ke Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus, oke, dengan kondisi Jakarta yang sekarang quote unquote begitu ya, menjadi hutan beton sendiri. Sebenarnya bagaimana sih antisipasi begitu? Apakah benar-benar begitu ya sudah dilakukan antisipasi? Karena masyarakat melihat ini Jakarta masih menjadi langganan banjir setiap tahun atau musim penghujan. Gimana, Pak? Oke. Pasca banjir 2007, ya kita kemudian ya berdiskusi panjang, lalu kemudian berdialog, lalu kemudian tidak ada penyelesaian sampai tahun 2013. Ya, pasca 2013, ya Latur Hari jebol, kemudian Wisma IOB terendam air. Betul. Pemerintah kemudian sepakat untuk melakukan langkah-langkah konkret penanganan terpadu. Ya. Pengelolaan sumber daya air khususnya pada masalah banjir di DKI dan di Jabodetabek. Berapa keputusan penting kita ambil, diantaranya adalah bagaimana menangani daerah hulu. Daerah hulu itu ada pendekatan struktural, ada pendekatan yang non struktural. Yang non struktural itu apa? Mengedukasi publik, ya, mendorong Pemkab Bogor, Cianjur, ya untuk apa? Untuk kemudian menghentikan konversi ruang yang selama ini menjadi resapan air berubah menjadi ruang komersial. Kedua adalah minta tolong ke Pemprov Jabar dengan Pemkab Bogor, kita ingin membangun waduk retensi, ya, yaitu dikenal sekarang namanya Waduk Ciawi dan Sukamahi. Dan akhirnya prosesnya bergulir. Tahun 2016 akhir kita mulailah kontrak pembangunan bendungan tadi. Tadi dilaporkan oleh Pak Menteri PUPR, ya progres fisiknya udah mencapai 45% Ciawi dan 40% Sukamahi. Pembebasan lahan sudah mencapai 90%. Tinggal masih kira-kira 9% lagi. Ya, dan kita berharap di akhir 2020 atau paling lambat di awal 2021 bendungan dengan kapasitas tampung 8,1 juta itu sudah bisa meredam air limpasan yang masuk ke Jakarta. Ini di hulu. Di hilir ada kewajiban yang melekat kepada Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya melakukan pembenahan jaringan drainase yang ada, membenahi kembali situ, polder, waduk, menata rumah-rumah pompa, mengganti pompa dan lain sebagainya. Lalu kemudian mendorong untuk masyarakat membuat biopori, bikin resapan dan lain sebagainya. Dan yang paling signifikan sekali ada dua hal, yaitulah kegiatan normalisasi, diantaranya Pesanggerahan, ya, Krukut, ya, Ciliwung. Lalu ditambah lagi untuk mengantisipasi beban yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi. Jika seandainya debit mencapai di atas 570 meter kubik per detik seperti kejadian tahun 2007, kita menggunakan sodetan Ciliwung BKT yang juga terhenti pengerjaannya. Kenapa? Karena terkendala pembebasan lahan. Ya. Normalisasi Ciliwung ini 33 km, tetapi tahun 2017 terhenti total. Kenapa? Karena Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan pembebasan lahan, sehingga ya seperti yang disampaikan Pak Menteri PUPR, normalisasi terhenti di 16 km tadi. Ya, sebetulnya kalau mengacu kepada master plan, ya, yang dibikin zaman Belanda, kemudian Nedeko, kemudian JICA mengkoreksi, tahun pasca 2007 kita koreksi kembali, ya 2013 kita sempurnakan kembali. Sebetulnya DKI itu harusnya lebih siap menerima curah hujan, even sampai 400 mm. Harusnya begitu. Tapi pada kejadian awal 2020 begitu, Pak Firdaus, Anda melihat siap nggak sih antisipasi banjir Pemprov DKI Jakarta? Iya, saya tidak bisa mengatakan siap tidak siap, tapi buktinya kita menggagap gempita, ya, kita groginya setengah mati. Kenapa? Memang tidak membayangkan di pergantian tahun itu. Semua orang lagi tadi itu meninggalkan kenangan 2019, menyambut harapan 2020. Harapan baru di 2020 ya. Tiba-tiba jam 2 pagi kita dihadapkan. Padahal sebetulnya BMKG sudah warning kita 3 hari sebelumnya. Betul. Bahwa malam tahun baru itu akan malam yang penuh dengan curahan rahmat Tuhan. Betul. Ya, tetapi kita kan karena sibuk dengan pergantian tahun, ini tidak terantisipasi. Oke. Ini menarik. Sebelum ke Pak Yani, saya ke Pak Ridwan lagi.
saya ada catatan dari BMKG, betul sekali begitu ya, dari 3 hari sebelumnya begitu terkait dengan curah hujan yang ekstrim di awal tahun 2020 sendiri. Apakah ini sampai ke BPBD DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta, Pak Ridwan? Ya, jadi BPBD DKI Jakarta secara real time itu selalu memberikan informasi-informasi peringatan dini kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun kepada WhatsApp grup kelurahan dan camat. Sehingga antisipasi itu pasti sudah. Saya menyatakan memang Pemprov DKI sudah sangat siap. Kenapa sudah sangat siap? Karena sudah berkolaborasi dengan seluruh SKPD yang ada, khususnya Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran yang saya sampaikan tadi, kemudian SKPD seperti DSDA yang menyediakan sekitar 596 pompa, ada 122 pompa mobile dan stasioner, kita sudah siap. Oke, tapi nyatanya kalau dilihat dari, saya nggak tahu begitu ya, ini hoax atau tidak begitu, dari viral gambar-gambar yang ada begitu, ini banyak masyarakat yang mereka memberikan testimoni begitu ya, bahwa wah ini Jakarta tanda kutip tenggelam begitu ya, Jakarta lumpuh begitu. Ini gimana Pak? Mungkin gini, saya kalau boleh mengatakan, kita lihat histori banjir, histori banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita bicara fakta dan data ya. Kita tidak membandingkan orang personil per personil, kita bicara fakta dan data. Dari tahun 96 sampai ke 2016 itu curah hujan jauh di bawah curah hujan di tahun 2020 377, jauh di bawah. Dan dalam data kami itu sampai berminggu-minggu. Sekarang kita lihat faktanya, ini cukup 1 sampai 2 hari itu sudah clear. Padahal curah hujannya tinggi. Nah kalau kita pakai logika, sebetulnya kita sudah siap. Dan itu sudah bagus penanganannya. Oke, bisa dikatakan bahwa ini Jakarta siap menangani banjir di 2020. Artinya nggak akan banjir lagi begitu. Bukan tidak banjir lagi, kita sudah siap mengantisipasi banjir. Sekarang siapa yang bisa menahan rahmat Allah ya dari atas dengan curah hujan yang begitu tinggi. Tetapi kita meminimalisir. Jadi saya kurang setuju kalau ada mengatakan bahwa Pak Anies ininya buruk, saya kurang setuju karena faktanya beliau sangat bagus di dalam mengantisipasi banjir. Ini buktinya 1 sampai 2 hari sudah selesai. Berarti siapa yang bagus? Oke, baik. Saya ke Pak Yani. Pak Yani, Pemprov DKI Jakarta di bawah Pak Anies begitu sudah siap untuk mengantisipasi banjir yang datang di 2020. DPRD DKI Jakarta bagaimana melihat ini? Ya, mungkin kami atas nama wakil rakyat ya. Jadi mengucapkan turut berduka cita kepada warga DKI Jakarta, juga warga sekitarnya yang memang kemarin menghadapi musibah banjir. Ya, mudah-mudahan pada warga yang tertimpa musibah diberikan kesabaran, ketabahan. Nah, kemudian kalau kita melihat tentang curah hujan pada saat ini ya, pada yang kemarin terjadi, sebagaimana yang sudah dikatakan, BMKG juga sudah mengatakan bahwa memang cuacanya cukup ekstrim, dan ini memang curah hujan cukup tinggi, tadi 377 ml. Nah, ini adalah sesuatu yang memang terjadi sangat tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan diungkapkan oleh BMKG itu selama 24 tahun terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada saat ini, curah hujan yang begitu tinggi dan besar, memang mau tidak mau kita hadapi dan harus diantisipasi. Nah, untuk Gubernur DKI Jakarta kami melihat memang sudah bekerja ya, sudah bekerja secara maksimal. Apalagi memang perdanya juga sudah ada ya tentang masalah BPBD, pergubnya juga sudah ada tentang penanggulangan bencana ini. Nah, semua itu dipersiapkan, dan sebagaimana kita lihat pada waktu yang memang sebenarnya sangat singkat ya. Memang banjir kita lihat di beberapa titik itu, tapi alhamdulillah dalam waktu mungkin 24 jam lah itu sudah mulai surut. Nah, ini kami melihat ya, kami juga mengapresiasi pada Pak Gubernur dengan seluruh jajarannya, karena beliau memang kita lihat langsung terjun kepada masyarakat ya, mendengar secara langsung, dan bagaimana menghimbau seluruh jajarannya ya, kepada wali kota, kepada camat, pada lurah, kemudian juga kepada SKPD yang ada untuk bisa menangani masyarakat.
Nah, yang paling utama yang yang diperhatikan bagaimana keselamatan dari warga itu. Ya, Pak Yani, kalau dikatakan ini kan banjir jadi langganan Jakarta sendiri begitu ya, tahunan begitu ya. Kemudian masyarakat melihat apakah DPRD sudah melihat sebagai pembuat perda sendiri sudah memprioritaskan penanganan banjir di Jakarta begitu dalam pembuatan Perda DKI Jakarta. Akan dijawab, tapi kita harus berkesinambungan. Pemirsa jangan kemana-mana. Suara Jakarta akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.